Iya dah. Masalah karek masih. Ya, baik. Terima kasih Kang Budi, terima kasih Kang Didit. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, dimohon untuk tidak live dulu. Nanti akan dilanjut dengan ada paparan dari Bu Asih, di mana moderatornya nanti adalah Pak Ade Malik. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Asih dan Pak Ade Malik. Baik, terima kasih Kang Riki. Kang Riki atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sedikit meluangkan waktunya untuk mengikuti acara presentasi KTI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Samsul. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, keindahan sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom meeting ini. Salam serta salawat mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan kepada beliau, kepada sahabatnya, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Ciloto, Bapak Samsul Arifin, SKM MFID. Yang saya hormati pejabat struktural dan para pejabat fungsional. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom meeting ini. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf karena sebelumnya kami tidak memberitahukan acara ini. Tapi tadi pagi alhamdulillah Kang Gema sudah men-share-nya di Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi ini atau acara yang akan disampaikan penyaji, sedikit saya sampaikan beberapa ketentuan inti acara ini. Pertama, penyaji kami beri waktu pemaparan, diskusi, dan pemaparan selama 30 menit. Kemudian selama pemaparan diharapkan tidak ada instruksi. Kemudian selama pemaparan materi maka akan dibuka sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh penyaji. Kemudian penanya dibatasi sebanyak 2 orang saja. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Gigi Sri Asih Gahayu MKes untuk dipersilahkan. Terima kasih Kak Ade.
Yang saya hormati Bapak Kepala BPPK Ciloto, yang saya hormati Bapak Ibu teman sejawat Widya Iswara, yang saya hormati teman-teman pejabat fungsional, pejabat struktural BPPK Ciloto, serta yang saya sayangi teman-teman semuanya. Ya, baik. Melati kuntum tumbuh melata, saya nyembah di pohon cemara. Adanya salam, awalnya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Cakep. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu semua, mohon maaf waktunya saya minta ini sebenarnya sudah harus saya presentasikan pada saat itu dulu, karena rancangan laporan perkonsultasian ini, rancangan perkonsultasian sudah dipaparkan dulu kalau nggak salah saya bulan April 2020. Dan itu kita juga melalui Zoom meeting. Nah, kondisinya karena pandemi, kemudian permasalahan saya kena COVID, permasalahan kemudian karena yang saya ambil adalah tentang pelatihan Nusantara Sehat, permasalahannya ada terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti, jadinya saya menunda-nunda sehingga jadinya panjang sampai sekarang. Awalnya mau Januari saya harus nih, ternyata kita sibuk dengan rajutan pelatihan vaksinator kata Pak Wahyu, jadinya saya mohon sekarang karena waktu saya tinggal 2 minggu lagi dan saya harus memaparkan ini ya. Baik Bapak Ibu, rancangan perkonsultasian pada saat itu dan sekarang sudah dalam bentuk laporan adalah optimalisasi peran Widya Iswara dalam evaluasi program pelatihan Nusantara Sehat di Puskesmas terpencil kepulauan atau DPPK. Nah, kondisinya perlu saya sampaikan bahwa kalau untuk diklat WI, diklat Widya Iswara jenjang tinggi ini hanya sekedar melaporkan, kemudian mengkondisikan apa yang sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah dilakukan tentang evaluasi program pelatihan Nusantara Sehat Tim. Walaupun saya hanya sebatas melihatnya, menggambarkan kondisi yang sudah terjadi di BPPK Ciloto karena terlalu banyak perubahan yang cukup berarti ya. Sehingga saya menyampaikan sini dalam bentuk metodenya adalah kualitatif. Sebenarnya kalau secara detail mungkin bisa dilihat pada karya tulis ilmiahnya. Baik Bapak Ibu, ini saya lihat katanya tadi kita sudah berdoa, kemudian ini pada saat itu oke, gini saya lewat aja. Baik, jadi awalnya yang menjadi latar belakang ini juga sudah saya sampaikan waktu itu BPPK Ciloto adalah ini saya kira saya nggak perlu lagi sampaikan yang ini ya. Kemudian Widya Iswara itu terbagi 4, ya kan, ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, kemudian ahli utama, ya. Nah, di sini diharapkan ahli utama mampu menjadi seorang konsultan pelatihan, makanya tugas karya tulis ilmiah untuk diklat Widya Iswara jenjang tinggi lebih mengarah sebagai konsultan pelatihan. Kemudian ini tujuan, ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya pada saat itu juga sudah saya sampaikan sebagai konsep pemikiran dalam bentuk perkonsultasian, mengkaji program pelatihan, ya tentunya diharapkan ada masukan buat BPPK Ciloto. Sekalian saya sebenarnya sambil mengenalkan ya, pelatihan Nusantara Sehat ini kepada LAN dan kepada halayak ramai karena rancangan perkonsultasian ini sudah saya sampaikan pada saat ujian pada saat diklat Widya Iswara jenjang tinggi di Riau pada waktu itu. Dan mereka banyak pengen tahu tentang pelatihan Nusantara Sehat Tim itu seperti apa. Dan pada saat itu penguji saya adalah langsung Kepala Pusbinlan, yaitu Pak Dr. Aswad. Baik, ini gambaran saya waktu itu, saya kira saya nggak perlu paparkan di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ruang lingkupnya. Oke, ini juga saya nggak perlu paparkan ya, karena ini adalah kita sendiri ya, visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai, di mana ini saya ambil dari rencana aksi kegiatan di BPPK Ciloto. Saya nggak tahu apakah sudah harus diperbarui, ataukah saya nggak dapat yang baru, tapi pada saat itu saya, pada tahun lalu itu, pada saat saya membuat ini, yaitu di Februari 2020, saya masih dapatkan yang seperti ini. Ya.
Nah, ini juga saya dapatkan password dari BPBK Ciloto. Ini saya dapatkan dari rencana aksi kegiatan kita juga. Ya, jadi kekuatannya, kemudian ada kelemahan kita, kemudian ada kesempatan, dan ada trade. Saya pikir ini juga saya nggak perlu paparkan, ya. Nah, identifikasi permasalahan di sini, ya. Ini juga saya dapatkan dari RAK juga, ya. Karena saya harus menggambarkan kondisi di BPBK Ciloto. Nah, setelah dilakukan dengan menggunakan metode USG dari berbagai permasalahan yang ada tadi, dari faktor SWOT tadi, saya dapatkan ini pada saat itu. Ini juga setelah berdiskusi dengan pembimbing, ya. Nah, ini makanya mengambil peran Widya Iswara, adanya mungkin, mohon maaf, kalau misalnya ada yang tidak terkondisikan, tapi lemahnya koordinasi antar unit yang ada dalam menentukan jenis dan sasaran pelatihan yang akan diselenggarakan, ini nilainya pada saat menggunakan metode urgent, serius, dan broad, ini adalah 80. Nah, kemudian pada saat melakukan pembuatan karya tulis ilmiah ini kita juga harus banyak menggunakan tools, ya, tools dari manajemen. Nah, di sini dari permasalahan yang ada tadi kita masukkan menggunakan teknik 5-way analysis, ya. Di sini pertama sekali kalau saya ambil adalah lemahnya koordinasi antar unit, kemudian menyebabkan apa, ya, sistem perencanaan pelatihan yang mungkin belum efektif, kemudian menyebabkan apa, kemudian kembali lagi seperti ini, sampai akhirnya keluarlah yang menjadi dasar saya mengambil judul, yaitu belum optimalnya peran Widya Iswara dalam sistem evaluasi program pelatihan. Nah, kemudian menggunakan tools yang lain lagi, yaitu teori Tapisa McNamara, ya, ini menggunakan efektivitas, kemanfaatan, dan biaya. Kemudian didapatlah menjadi rankingnya adalah dengan total nilai 8, ini adalah optimalisasi peran Widya Iswara dalam evaluasi program pelatihan pembekalan Nusantara Sehat PIN. Ini tadi, ya kan. Nah, rencana tindak lanjutnya berdasarkan permasalahan yang sudah dilakukan menggunakan berbagai tools tadi. Nah, pada saat itu saya sebenarnya berharap ini selesai semuanya pada Februari sampai September 2020. Namun kenyataannya dengan kondisi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak permasalahan yang dadakan sehingga ini jadi terhambat dan sudah di ujung waktu barulah saya berani memaparkan, karena kondisi pemaparan ini harus menjadi dokumentasi di LAN dan untuk mendapatkan syarat mendapatkan sertifikat pelatihan UBI jenjang tinggi ini. Oke, ini stakeholder, berarti semua yang ada di BPBK Ciloto. Nah, laporan yang pertama persiapannya ini yang tadi saya bilang bahwa saya sudah melakukan presentasi rancangan perkonsultasian itu pada saat 15 April 2020 yang lalu. Masih ada dokumentasinya dan sangat alhamdulillah masih sinkron dengan kondisi pada saat saya juga harus membuat proposal orasi ilmiah, di mana saya melakukan melakukan pembuatan karya tulis ilmiah dengan judul studi kualitatif analisa kurikulum pelatihan Nusantara Sehat PIN dalam rangka peningkatan mutu pelatihan dan kompetensi tenaga kesehatan. Dan justru KTI orasi ilmiahnya yang sudah duluan selesai, ya. Ini KTI orasi ilmiah sudah selesai pada bulan Juli yang lalu, namun kondisinya saya masih terganjal dengan beberapa dokumen sehingga belum bisa dilakukan sidang tertutup di LAN, ya. Jadi memang rancangan perkonsultasian ini dan sekarang sudah jadi laporan sangat terkait dengan orasi ilmiah saya. Jadi tidak terlalu banyak teori yang saya angkat karena dua-duanya berkisar tentang pelatihan Nusantara Sehat PIN. Oke. Evaluasi program ini saya melakukan tools yang lain lagi menggunakan model EDDI, ya. Jadi di sini kita melakukan pertama sekali saya sudah lakukan identifikasi
analisa masalah prioritasnya apa yang tadi sudah saya selesaikan, kemudian rekomendasi penyelesaian, kemudian dilakukan evaluasi. Jadi metode EDI ini adalah analysis, design, development, implementation, evaluation, dan analisis. Ya, nah analisisnya saya hanya gambarkan sedikit saja di sini karena sebenarnya lebih lengkap di karya tulisnya. Ini analisis permasalahan, saya mengangkatnya dari hasil evaluasi pelatihan Nusantara Sehat Tim, di mana pada saat itu kita turun di beberapa puskesmas, kalau nggak salah 14 provinsi, dan kita melakukan evaluasi pasca pelatihan tahun 2019, dan saya mengambil datanya dari beberapa kali kita melakukan rapat tentang evaluasi Nusantara Sehat Tim, apakah evaluasi rapat yang dilakukan di BPBK Ciloto ataupun yang dilakukan pada saat kita pertemuan di beberapa hotel di Jakarta. Ya. Kemudian desain metode dari metode EDI ini adanya perubahan kurikulum, ya, yang sangat signifikan, terjadi perubahan yang sangat cepat sekali, ya, dari metode yang harusnya klasikal 35 hari menjadi daring. Kemudian tetap ada klasikal walaupun hanya sekedar 5 hari, dan yang paling penting di sini saya menggambarkan bahwa Widya Iswara sangat luar biasa perannya, karena di sini langsung turun menjadi pembimbing pada saat on job training di lokasi puskesmas TPK. Ya, jadi perannya sangat sangat baik. Nah, ini development-nya berarti ada perubahan dan pengembangan struktur program. Saya menggambarkannya secara kualitatif di KTI, kemudian implementasinya sudah dilakukan 2 kali kalau nggak salah ya, batch 15 dan batch 16 ya, dengan metode yang perubahan kurikulum tadi, yaitu dengan daring dan kemudian klasikal, kemudian dilakukan dengan OJT. Nah, evaluasi sebenarnya kita belum laksanakan, tapi saya menggambarkan bahwa evaluasi yang sangat terkait dengan karya tulis orasi ilmiah saya, ya, di mana dengan analisis hasil evaluasi pasca pelatihan Nusantara Sehat Tim Base dalam rangka peningkatan mutu pelatihan, ini kebetulan adalah KTI orasi ilmiah saya dan sudah selesai. Saya sudah kasih juga kalau nggak salah pada saat saya meminta dokumentasi untuk menjadi syarat sidang tertutup untuk orasi ilmiah kepada kepegawaian kalau salah. Cuma mohon maaf ke bidang 1 saya belum sampaikan, tapi nanti insya Allah saya akan berikan KTI-nya. Kemudian adalah pada saat penyusunan laporan perkonsultasian ini adanya pandemi COVID menyulitkan melakukan koordinasi komunikasi karena sebagian staf karyawan banyak melakukan WFA. Kemudian waktu mungkin karena terlalu banyak pelatihan yang cukup merepotkan kita semua. Kemudian ya, yang jelas kesimpulannya laporan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk BPBK Ciloto dan menjadikan Widya Iswara terlibat dan berperan dalam semua kegiatan, semua program yang dilaksanakan, khususnya pelatihan NST, di mana sudah dilakukan evaluasi pasca pelatihan waktu itu. Kemudian evaluasi ini difasilitasi hanya menggunakan model EDI tadi. Kemudian evaluasi program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan program di DTPK, kemudian pelatihan diharapkan akan mengantisipasi berbagai permasalahan di wilayah puskesmas, ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk hidup sehat, mandiri, dan hidup sehat. Mungkin sarannya perlunya ya, evaluasi kurikulum untuk yang baru ini, ya, karena sudah ada 2 batch kita lakukan. Kemudian perlunya koordinasi yang lebih efektif lagi antara penyusun dengan Widya Iswara. Kemudian tentunya adanya dukungan dan komitmen bersama dari kita semua, ya, seluruh pejabat yang menjadi stakeholder internal maupun eksternal, ya. Bapak Ibu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada permasalahan. Ya, asalnya sembilu dari bulu disusun jadi tempian, izinkan saya menyusun jari 10 salah hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asih atas pemaparannya. Silahkan Bapak Ibu yang memberikan tambahan atau bertanya kepada Bu Asih, dipersilahkan.
Kami batasi untuk 2 orang saja, Bapak Ibu, silakan. Saya aja ini. Masih ada waktu kan, Kang Ade? Pertama, oh ya cuma satu aja ya. Ibu Asi kan banyak metode evaluasi ya. Yang Bu Asi pakai adalah ADI, ya. Itu kenapa pakai itu, Bu? Nggak, kalau saya biasanya kalau evaluasi pakai yang itu, Bu, input, proses, output, outcome gitu, Bu. Nah, sekarang Ibu pakai ADI. Kenapa? Kenapa, Bu, pakai ADI itu? Iya, saya sendiri pun, baik terima kasih. Saya boleh langsung Kang Ade? Silakan, Bu. Terus tadi, maaf, di slide Ibu ada yang panahnya yang kurang, Bu. Di lima wave itu ya. Panahnya coba dikit jadi nyambung. Oke, iya. Bu. Yang the five analysis tadi ya Pak ya. Ya, Terus tentang tadi ada pemahaman. tulisan Puskesmas, Bu. Ganti Puskesmas, Bu. Karena Oke. itu. Iya. Terima kasih Pak Nanang. Izin Kang Ade, saya langsung jawab. Apa-apa, lanjut, Bu. Jadi sebenarnya saya sendiri pun baru kenal juga metode ADI ini Pak. Ya, jadi kebetulan saya dapatkan teorinya pada ya setahun yang lalu lah, pada saat saya mendapatkan pelatihan itu. Kemudian kebetulan saya pembimbingnya adalah Bu Wahyu Suprapti, mungkin ingat WDI Suara Utama yang ada di LAN, Ibu Wahyu. Jadi saya diarahkan ke situ Pak, tentang menggunakan metode ADI ini. Jadi saya lebih banyak menggambarkan di A-nya itu apa, ya di analisisnya itu apa, kemudian di desainnya itu apa, kemudian development-nya apa, gitu ya, sampai nanti yang terakhir adalah implementasinya dan evaluasinya. Itu diarahkan beliau Pak. Tapi jadinya saya lebih mengenal. Saya pikir ini mungkin lebih berkembang dibanding kita melihat input, proses, output, karena ini lebih detail Pak, lebih detail. Dan ini baru memang kalau saya lihat ya, baru. Jadi memang jadi pengen tahu, saya coba kan gitu ya. Ternyata memang lebih detail dan kita bisa melihat secara rinci, kita jadi lebih membreakdown ya kan, A, D, I ya kan sampai E evaluasi. Itu tergambarkan nggak Bu outputnya, Bu? Outputnya tergambarkan? Tergambarkan, karena masing-masing kita bisa melihat sampai di mana. A-nya itu sampai di mana, D-nya itu sampai di mana, ya kan? D2-nya design development-nya itu sampai di mana, sampai yang terakhir adalah evaluasi. Cuma tadi kondisinya karena saya menggambarkan pelatihan pembekalan Nusantara Sehat Tim ini dengan 2 metode yang terbaru, kurikulum yang baru, struktur program yang baru, kita belum lakukan evaluasi, jadi saya belum sampai jauh tentang yang E terakhirnya itu Pak. Karena kita belum lakukan. Tentu diharapkan BPPK Ciloto bisa kita melakukan evaluasi. Kita ke daerah nggak? Kan kita udah lakukan Bu, evaluasi paskanya. Belum Pak, yang untuk 2 metode, untuk 2 batch yang terakhir belum. Dengan metode OJT, belum kan? Iya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Nanang. Itu Bu, hatur nuhun Maha Guru. Hatur nuhun Kang Ade. Ya, makasih Pak Nanang. Ya, yang tadi yang panah tolong diganti Bu, pakai panah Bu, yang 5 itu. Yes, terima kasih. Ya. Silakan untuk satu penanya lagi Ibu. Ada Salam Bu Etna. Oh, Bu Etna ya? Ya, Assalamualaikum Silakan warahmatullahi langsung. wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Bu Asih, yang pertama, di judul DTPK itu daerah terpencil kepulauan, perbatasannya kurang ya. Coba lihat. Perbatasan kepulauan, iya. Ya, daerah terpencil, P-nya kurang, perbatasan kepulauan. Oke. Kemudian implementasi. Kan kita waktu development itu kan perubahannya lumayan pada di rumah sakit ya. Ada perubahan kurikulumnya ya. Di rumah sakit dikurangin apa ya kalau nggak salah JP-nya ya. Nanti tolong dilihat ya. Banyakkan sekarang di puskesmas dibanyakin. Apakah ada perubahan enggak, perbedaan enggak gitunya dengan ya evaluasi kurikulum yang sekarang dievaluasi, ada pembandingnya ya, pembandingnya dengan kurikulum yang sebelumnya, berarti kan gitu ya. Atau kalau sekarang kan karena kondisi pandemi kurikulumnya disesuaikan.
Tapi sebenarnya waktu itu kurikulumnya disuruhkan tidak hanya pandemi ya, tapi karena hal lain yang ingin lebih dicapai lagi, kemudian dirubah kurikulumnya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang bisa dievaluasi nantinya. Tidak hanya dilihat dari saat pandemi apakah jadi lebih efektif gitu ya. Kemudian satunya lagi perubahan di kurikulumnya tuh di poin mana, itu yang nanti dievaluasi. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Etna. Silakan Bu Asih. Ya. Terima kasih Bu Etna. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dalam suatu proses kita melakukan kajian, ya kan, dari semua segi sebenarnya kita bisa melihat dan kita bisa dalami. Apalagi kalau kita ngambilnya secara kualitatif, kan gitu ya. Makanya saya bilang, ayo sama-sama yuk kita Widya Iswara, kita bikin karya tulis, bikin proposal, kita mengkaji tentang pembekalan pelatihan Nusantara Sehat tim ini. Karena memang kalau saya bilang cukup menarik karena dari kurikulum, struktur program 35 hari, kemudian di breakdown menjadi 2 minggu, ya 14 hari ya kalau nggak salah ya, daring, kemudian 5 hari klasikal, kemudian OJT gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat satu-satu, banyak sekali yang mau kita kaji sebenarnya. Dan ini asik sebenarnya kalau kita mau sama-sama, yuk kita kaji, ya kan. Apalagi ada tambahan tadi yang di rumah sakit ternyata kurang, kemudian ada lagi permasalahan. Jadi ada aja permasalahan yang bisa kita lakukan pengembangan, ya. Dalam satu kajian, makanya selalu ada istilah no problem no research. Tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian, tidak ada kajian. Jadi kalau kita mau ngambil satu aja, kemudian kita dalami, ini sangat berperan sekali buat BPBK Ciloto. Saya sih ngarapnya seperti itu, gitu. Kita bareng-bareng, tapi ya mudah-mudahan sambil berjalannya pelatihan-pelatihan yang lain juga tidak tertinggal. Apalagi tugas Widya Iswara adalah membuat karya tulis ini, ya. Jadi ayo Bu Etna, saya mau. Terima kasih. Bu Asih, ya. Saya jadi terpikir. Ya, kita belum membandingkan ya outputnya anak-anak lulusan Nusantara Sehat zaman dilatih normal ya dengan anak-anak yang OJT ya. Iya. Itu seperti apa, penasaran ya. Jadi itu juga menjadi terbersit gitu ya untuk mengevaluasi hal yang seperti itu. Karena kita baru 2 kali ya dan hasilnya kita belum bisa melihat ya seperti apa anak-anak hasil dari yang dilatih benar zaman dulu sama yang sekarang. Iya. Oke. Jadi ya, terima kasih Bu Rika. Mari kita bikin proposal. ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu feedbacknya, masukannya kepada Ibu Asih. Untuk acara selanjutnya, mungkin acara ditutup aja karena untuk Adek satu deh dong. Oh, silakan. Silakan kalau masih ada, silakan. Silakan. Wasih Damang. Damang. Mangga Bu. Bu Asih, bagus sekali. Sebetulnya saya juga sedang ini ya. Biasanya saya kuanti. Nah, tertarik juga sebetulnya mencoba yang untuk kuali. Karena biasanya kuanti dan studi pustaka ya yang bisa diinikan. Nah, tertarik dengan apapun lah metodenya, kalau modelnya. Kalau yang Bu Asih kan ADI, mungkin banyak nanti saya mau belajar ke Bu Asih model-model yang lainnya. Misalkan kalau di bidang ini cocoknya dengan apa gitu ya. Kemudian juga apakah kalau yang di slide Bu Asih mungkin dipersedikit ya hasilnya ya. Kalau analisis kan biasanya panjang, pakai rekaman, pakai apa. Saya berpikir penuangannya itu banyak gitu ya. Ternyata simpel-simpel. Apakah ini hanya di slide? Terus apakah boleh nanti melihat yang rincian ininya sebagai sumber belajar gitu yang yang betul-betul kalau analisis itu, kalau saya biasa di Jiwa itu kan pakai ya analisis, hasil analisis, tapi itu pelaksanaan implementasi pada pasien jiwa. Nah, seperti apa Bu Asih? Apakah nanti bisa kita juga mendapatkan? Nah, bagaimana
nanti prosesnya. Itu Kang Ade, Bu Asih. Makasih Bu Mar'ah, silakan langsung dijawab aja Bu Asih. Ya, iya terima kasih Bu Mar'ah. Masih ingat Bu Mar'ah yang minta materi kualitatif. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya berikan waktu itu. Ya, Bu Asih memang sedang mengarah ke sana. Iya, jadi sebenarnya kualitatif ini menarik, ya, menarik banget. Karena banyak yang mau kita lihat dan kita bebas menuangkannya. Cuma harus bisa menuliskan kata-katanya, itu saja. Ya, karena lebih banyak kalau kita menyajikannya itu dalam bentuk naratif. Kemudian mengenai yang Bu Mar'ah bilang, memang sebenarnya kalau saya mau menuangkan analisisnya itu banyak yang mau diceritain. Nah, di KTI yang saya buat itu ada berapa lembar itu tentang analisis saja yang sekarang yang saya buat. Nah, di slide tentu kan nggak boleh banyak-banyak. Ada kaidah slide yang harus disampaikan dan kita belajar media pembelajaran ya, bahwa media presentasi kalau di slide nggak boleh banyak-banyak kita mau cerita. Ya, jadi di KTI-nya ada, nanti bisa saya share ke teman-teman semuanya. Kemudian kita belajar bareng lah Bu. Saya juga belum bisa dibilang pakar ataupun orang yang tahu mengerti tentang kualitatif karena semua pasti proses pembelajaran ya. Mengenai mungkin itu saja Bu Mar'ah ya, kita luring saja nanti di ruang WI kita cerita banyak tentang kualitatif ya Bu Mar'ah, izin. Bu Ali, Bu Ali, Bu. Kualitatif Pak. Oh, pakai tatif. Asik. Bapak Ibu, kalau belum terpuaskan nanti dilanjut ya di ruangan WI. Langsung sama Bu Asih ya Bu ya. Iya, siap. Ya, waktunya lebih banyak, lebih luang untuk dapat ditanyakan ke beliau. Untuk acara ini ditutup aja ya, karena Ibu Bapak sekalian juga banyak kegiatan yang harus dilakukan. Sebelum acara ini ditutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan pantun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Widya Suara keren. Widya Suara sayang semuanya. Bu, tutup dengan pantun, Bu. Tutup dengan pantun, saya nggak bisa, Bu. Tutup dengan pantun. Balas kok Pananang balas. Kita pindah. Iya, Pananang balas Pananang. Iya, terima kasih. Pananang suruh balas. Kita mau masuk. Cendrawasih terbang menu. Buah kopi, buah kadong dong, ngopi dong. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, selesai. Kang Ade izin dokumennya. Silakan Bu, dilanjut Bu kegiatannya Bu. Baik, silakan. Ya, keren. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat. Telah meluangkan waktu.